sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Wa la ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, antara kalian, jangan kalian makan bil batili, dengan cara batil. La ya'khudh ba'dukum, maksudnya janganlah mengambil sebagian dari kalian mala ba'din, akan sebagian lain, bittoriqil harami, dengan cara yang haram, syar'an, secara syarak, secara syariat. Ayat ini ayat 188 dari surah Al-Baqarah. Ini urutannya setelah ayat 87, di mana Allah di ayat 87 menjelaskan tentang puasa. Orang boleh berpuasa, kemudian maghribnya buka, kemudian diperbolehkan makan minum meskipun sudah sholat isya. Masih ingat yang kemarin masuk ya? Yang kemarin bolos mah nggak tahu dah. Masih boleh meskipun sudah tidur, masih diperbolehkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga masuk fajar itu masih diperbolehkan. Loh, apa hubungannya dengan ayat ini? Dengan ayat tentang memakan harta antara sesama kita dengan haram. Ini hubungannya bisa kita sebutkan kalau di ayat sebelumnya Allah menganjurkan, Allah mewajibkan berpuasa, menjaga yang masuk dalam tubuh kita. Perut ini dijaga dari barang-barang yang haram. Artinya dijaga perut ini supaya yang halal pun ini harus dibatasi pada waktu-waktu tertentu, yakni di bulan Ramadan. Nah, kalau yang halal saja ini sudah kita batasi dan sudah kita atur, maka apalagi yang haram yang seperti ini. Jadi dalam syariat puasa itu kita dituntun untuk menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Paling enggak setahun sekali itu yang namanya perut, pencernaan, itu paling enggak dikasih aturan lah. Dikasih aturan supaya jangan segalanya dihabuk, semuanya dimakan, tapi setahun sekali ada. Nah, berikut ini hubungannya. Kalau kita sudah bisa menata, bisa menjaga diri dalam puasa, nah jangan lupa juga untuk apalagi untuk hal-hal yang haram. Janganlah kita memasukkan harta, meskipun itu kelihatannya halal secara zatnya. Secara zatnya yang namanya kopi ya halal, yang namanya duren halal, yang namanya nasi halal. Tapi cara memperolehnya, ini jangan cara memperoleh yang memang diharamkan oleh oleh syariat. Karenanya ayat ini sebutkan janganlah kalian memakan harta antara kalian dengan cara batil.
Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan makan di sini ini bukan makan, saya emang nggak makan Ustaz, ngambil duit orang saya pakai buat beli motor sih. Bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini makan di sini ini adalah mengambil dan menguasainya. Kenapa diungkapkan dengan cara makan? Karena memang kebutuhan paling dasar manusia itu makan. Tapi yang dimaksud bukan makan. Seringkali dalam Al-Quran ada kata-kata, ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya maknanya bukan hanya makan itu, bukan hanya itu, tapi ada makna yang lebih luas. Yang dimaksudkan bagian dari kebutuhan manusia itu adalah makan, tapi yang dimaksudkan bukan hanya itu. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan makan kan biasanya kebutuhan yang lain itu nyusul. Udah makan, udah kenyang, biasanya pengen yang lain. Rokoknya belum. Nanti rokok udah, kayaknya perlu juga nih buat tempat, buat ini baju biar gaya-gaya dikit, sandang. Perlu juga nih rumah, papan. Nah perlu juga yang nemenin di rumah, masa tidur sendirian. Nah, akhirnya kebutuhan-kebutuhan yang lain ini minta dipenuhi juga. Di sini mewakili, janganlah kalian makan ini, maksudnya janganlah kalian mengambil dan menguasai harta antara kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bainakum di sini artinya antara kalian. Ini menunjukkan bahwa memang hakikatnya harta yang dimiliki seseorang ini bisa dimiliki oleh orang lain. Tinggal caranya aja gimana. Yang nggak boleh caranya bil batil, yang nggak boleh caranya dengan cara yang batil. Tapi kalau caranya cara yang tidak batil, cara yang hak dan diperbolehkan oleh syara, boleh. Saya boleh kan punya, atau saya boleh memiliki handphone yang dipegang sama konter. Boleh nggak saya miliki? Boleh. Caranya gimana? Dengan beli. Itu artinya memiliki harta antara kalian boleh, cuma dengan cara yang memang diperbolehkan cara, yaitu dengan cara beli atau dengan cara lain. Misalnya dengan cara sedekah. Ada yang sedekah ke saya, misalnya Innova Hybrid misalnya. Itu boleh nggak? Boleh. Itu artinya yang tadinya milik orang jadi milik kita, boleh asal diperbolehkan cara. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah mengambil, menguasai harta milik orang lain tapi dengan cara batil, yaitu dengan cara yang diharamkan syariat, yang diharamkan, dilarang oleh syariat. Ada dua macam hadirin cara yang dilarang oleh syariat. Yang pertama yaitu yang diambil secara paksa dan pemiliknya tidak ridho, meskipun itu halal, meskipun itu barang, bukan barang-barang yang zatnya kelihatannya itu bukan zat yang haram, memang makanan biasa atau yang namanya benda mati mah nggak ada status najis atau haramnya, nggak ada. Yang diambil itu motor misalnya, itu caranya tapi yang kemudian menyebabkan dia haram, yaitu dengan cara paksa diambilnya. Yang kedua bisa dengan cara tidak paksa tapi dengan cara yang memang diharamkan oleh syariat, yaitu semacam perjudian. Dia ambil harta milik itu atau dia peroleh harta milik itu, dia ambil hartanya tapi dengan cara yang diharamkan oleh syariat, dengan cara judi. Kan nggak boleh. Ada poker, ada apalagi slot ya, slot, terus banyak kecebur. Iya, jackpot. Itu semua kan dengan cara-cara yang memang diharamkan oleh syariat. Jadi yang kedua ini bentuknya bisa dengan cara-cara yang memang diharamkan syariat, seperti perjudian. Ini tetap tidak boleh. Memiliki harta yang memang beredar di antara kita, beredar di antara manusia dengan cara perjudian atau dengan cara paksa, dua-duanya ini tidak diperbolehkan. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian disebutkan di sini watudlu biha ilal hukam, dan kalian membawanya, biha membawa akan amwal, kalian membawa ilal hukami kepada pemberi keputusan atau kepada para hakim, litakulu fariqan, litakulu agar kalian makan fariqan, akan sebagian min amwalin nasi, dari harta-harta manusia kalian makan, bil ismi, dengan cara dosa. Ai wala tadkhulu bil amwal, janganlah kalian masuk membawa harta benda itu ilal hukami, kepada para hakim, ilal hukami, kepada orang yang memutuskan, litakhudu, agar kalian mengambil jumlatan min amwalin nas, sekumpulan harta manusia, mutalabbisina bil ithmi, dengan berkecimpung atau bergelut dengan dosa.
Ai bil halafil kadhibi, maksudnya dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang bohong. Wa tudlu biha ilal hukam, ini bisa kita artikan membawa harta tersebut, membawa harta kepada para hakim yang memutuskan, kepada para qadhi atau kepada para pemberi keputusan. Kita bawa harta. Yang pertama di sini amwalakum bainakum, harta ini kan memang beredar di antara kita semuanya. Ya semuanya kan pasti pada megang rupiah semua ya. Pada pegang. Nah, rupiah itulah yang beredar atau yang ada di antara kita. Beredar di antara kita. Ini namanya amwalakum bainakum. Jangan kita ambil, jangan kita kuasai harta yang memang ada beredar di antara kita, padahal itu sudah milik orang lain kecuali dengan cara yang hak. Jangan kita kuasai dengan cara yang batil. Jangan pula kita membawa harta itu kepada para hakim, kepada orang yang memberikan keputusan. Contohnya hakim di sini, maksudnya kita nyogok saudara. Bahwa harta yang disebut di sini amwal nih artinya memang harta-harta kita. Nah kita bawa, kita sogok hakim. Namanya riswah. Ya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang ngasih sogokan dan juga yang terima sogokan, dua-duanya di neraka. Ya hakimnya di neraka, yang ngasih sogokan juga di neraka, dua-duanya. Jangan, dipesankan oleh Al-Quran, jangan sekali-kali kita membawa harta kepada hakim supaya kita bisa memenangkan perkara kita dan bisa menguasai hak milik yang sebenarnya bukan milik kita. Ini yang dimaksud dengan tudlu biha, membawa harta. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada kata-kata adla yudli, ini artinya ini fa'adla dalwah, itu di surah Yusuf itu ada. Wajaat sayyaratun, kemudian fa'arsalu waridahu, dan datanglah sayyarah. Sayyarah itu kafilah atau rombongan. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Maka orang-orang atau rombongan ini kemudian, rombongan kafilah ini kemudian melemparkan ini talinya, fa'adla dalwah, maka kemudian Nabi Yusuf melemparkan embernya. Nah ini kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh kafilah ini yang kemudian dibawa ke Mesir. Ini memang adla yudli, ini asalnya adalah melemparkan ember. Kenapa disebut seperti ini? Karena orang yang masuk ke hakim dengan cara diam-diam itu seperti orang yang melemparkan ember ke dalam sumur. Orang yang di atas kira-kira tahu nggak tuh isinya? Nggak tahu isinya. Jadi dia masukin ember, di situ ada uang, di situ ada amplop isinya uang, susah banget dilipatnya lagi, tebel berarti. Kalau amplopnya susah dilipat. Nah kemudian diangkat oleh orang yang di atas, yang lain nggak pada tahu isinya apa. Tapi dengan maksud tertentu. Dalam hal ini maksudnya adalah untuk menguasai milik orang lain yang sebenarnya bukan milik dia. Ini diungkapkan Al-Quran sebagai tudlu biha ilal hukam, sebagaimana orang yang melemparkan ember ke dalam sumur ini. Tidak ada yang tahu, jadi diam-diam dia main di tikungan, dia main di belakang dengan cara memberikan uang kepada hakim, membawa hartanya kemudian memberikan uang kepada hakim untuk menguasai harta lawannya yang ada dalam kasus atau dalam persidangan itu. Nah contoh yang diberikan oleh Syekh Nawawi Banten di sini adalah, contohnya adalah bil halafil kadzib, yaitu dengan sumpah palsu. Sumpah palsu di pengadilan, atau sumpah palsu bahwa ini adalah harta saya, demi Allah ini saya yang punya harta ini dan sayalah yang menerima hibah atau pemberian ini dari orang terdahulu misalnya. Sumpah pakai demi Allah, jangan. Ini dilarang oleh Al-Quran, tidak boleh. Termasuk cara-cara yang dilarang atau cara-cara yang memang menyebabkan seseorang ini nanti isi perutnya adalah api neraka. Wa antum ta'lamun annakum mubtilun, dan sedangkan kalian tahu bahwa kalian itu bahwa kalian mubtiluna adalah orang yang berbuat batil. Fal iqdamu 'alal qabihi mal ilmi bi qubhihi aqbahu, maka mengajukan satu keburukan mal ilmi beserta pengetahuan bi qubhihi dengan keburukannya itu aqbahu, lebih buruk lagi,
wa sahibuhu bitaubihi ahaqqu, dan orang sahib ini pemilik dari keburukan bitaubihi untuk dikecam itu ahaqqu lebih berhak atau lebih layak. Udah tahu bahwa itu bukan punya kita, tapi kita sumpah demi Allah ini punya saya, demi Allah saya yang menerima ini dari almarhum, padahal itu bukan punya kita. Kita tahu itu bukan punya kita, kita tahu bahwa itu buruk tapi masih kita lakukan, maka yang seperti itu lebih buruk dibanding keburukan itu. Sumpah itu lebih buruk dibanding keburukan itu, yaitu menguasainya. Jadi dua, ini udah dapat dua keburukan. Pertama bohong, yang kedua menguasai milik orang lain yang bukan haknya. Maka untuk dikecam ini ahakku lebih layak atau lebih pantas, yang seperti ini lebih pantas dikecam. Hadirin jamaah rahimakumullah, cara-cara yang kita dapatkan, kita tahu, saya yakin kalau jamaah Hifzul Ammam udah tahu mana yang halal mana yang haram ya. Secara zat kan yang namanya makanan misalnya, secara zat kita tahu semua, babi haram, anjing haram, darah haram, kita kan tahu semuanya. Nah tinggal caranya. Janganlah caranya ketika kita tahu bahwa itu harta yang halal diperbolehkan, tapi lihat caranya. Jangan kita peroleh dengan cara-cara yang memang dilarang oleh syariat, antara lain lewat perjudian, jangan. Kemudian lewat pemaksaan atau lewat perampasan, jangan. Seperti orang nyolong atau pencuri, jangan. Jangan juga dengan menaikkan kasus dengan bersumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu untuk menguasainya. Lagi pula hadirin, itu kan urusan harta, urusan rizki, itu udah Allah takdirin, sudah Allah tetapkan dan tidak akan berubah. Seseorang yang dengan cara batil, dengan cara yang haram memperoleh hartanya, itu bukan berarti akan meluaskan rezeki dia, enggak. Ini kayaknya gue kalau kerja gini-gini doang ya sih halal sih emang, cuma kayaknya nggak kaya-kaya, tetap nggak bakal kaya kalau ditakdirin nggak kaya mah. Udah ngomongnya begitu. Begitu juga orang yang memang sudah ditakdirkan, dia itu ditakdirkan memang ya rizkinya banyak, ditakdirkan Allah jadi orang kaya, itu dia tetap begitu aja, tetap dalam pekerjaan atau cara perolehan hartanya dengan cara yang halal, ya kan tetap kaya juga, begitu aja udah. Yang penting dagang, keluarin, pagi-pagi buka warung, nanti udah habis bisa tutup, begitu aja tetap akan kaya kalau udah Allah takdirkan. Karena memang urusan rizki itu sudah Allah tentukan. Jangan kita terus jadi menghalalkan yang haram, jangan segala cara kita lakukan untuk katanya untuk memperluas rezeki kita, untuk membuat lebih banyak, nggak bakal luas. Tetap itu sudah Allah takdirkan. Oleh karenanya yang penting di sini adalah kita ngikut apa yang ditentukan oleh syariat, jangan memperolehnya dengan cara-cara yang haram. Ruwiya anna Abdan bin al-Aswa al-Hadramiyah, diriwayatkan bahwa sungguhnya Abdan bin Aswa al-Hadrami idda'a alam ri'il qaisi, dia mendakwa itu artinya menaikkan dakwaan, menuntut alam ri'il qaisi atas Umrul Qais al-Kindi, menuntut kita ardin akan sepotong tanah. Maksudnya sepotong di sini sebidang tanah, bukan cuma sepengki doang tanahnya, bukan. Ini sebidang tanah, ini dituntut. Siapa yang menuntut? Yang menuntut Abdan. Kepada siapa? Kepada Imrul Qais. Walam yakun lahu bayinatun, tetapi tidak ada lahu bagi Abdan bayinatun. Tapi Abdan gak punya bukti bahwa tanah itu sebenarnya adalah tanah Abdan, tapi kok dikuasai oleh Imrul Qais. Maka dituntut Imrul Qais, tapi Abdan gak punya bukti. Fahakama Rasulullah, maka memutuskan siapa Rasulullah SAW bi ayyahlifa Umrul Qais, menentukan agar bersumpah siapa Umrul Qais. Sumpah Umrul Qais. Fahamma bil halafi, maka sulit Umrul Qais bil halafi dengan sumpah. Sulit nih untuk Umrul Qais bersumpah ini. Faqara'a, maka membaca alaihi atas Umrul Qais siapa Rasulullah SAW. Rasulullah membacakan ayat ini, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila la khalaqa lahum, dan seterusnya, itu Al Imran.
Sesungguhnya orang yang menjual, orang yang membeli dengan janji Allah dan dengan sumpahnya, samanan qalilan, nilai yang sedikit, maksudnya dunia, cuma urusan tanah aja, tapi sampai bawa-bawa nama Allah, bikin sumpah palsu, sumpah yang bohong, maka akan Allah ancam dengan neraka. Dibacain ini oleh Rasulullah kepada Umrul Qais. Fartada'a, maka tertolaklah Umrul Qais anil yamin, dari sumpah. Nggak mau sumpah dia karena takut. Wa aqarra bil haqqi, dan kemudian berikrar Umrul Qais bil haqqi, dengan yang sebenarnya. Wasallama, dan menyerahkan siapa Umrul Qais al ardo, akan tanah itu, ila abdana, kepada abdan. Panazalat hadil ayatu, maka turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzul dari ayat 188 Al-Baqarah. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini asbabun nuzulnya, ini abdan dengan Umrul Qais. Sumpah Umrul Qais, kata Rasulullah. Ayo sumpah. Sumpah, bilang demi Allah bahwa tanah itu adalah milik kamu. Dia Umrul Qais. Susah kayaknya saya, Rasulullah suruh begini nggak berani saya. Akhirnya ya udah ya Rasulullah, saya ngaku bahwa itu adalah tanahnya abdan. Aqarra bil haq maksudnya. Karena oleh Rasulullah dikasih masukan, dikasih saran, dan dibacakan ayat-ayat surat Al-Imran barusan. Akhirnya dia mengaku dan mikir, iya ini bukan tanah saya, ini tanahnya abdan. Turunlah ayat ini. Ini satu qaul. Kalau beriman ya jangan. Ini satu qaul, satu pendapat tentang asbabun nuzul. Ada pendapat lain, wa ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ikhtasama rajulani ilan nabiyyi, bertengkar dua orang laki-laki ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimun, yang pertama tahu, bil khusumati, dengan pertengkaran itu, wa jahilun biha, dan yang kedua tidak tahu dengan khusumah, dengan pertengkaran itu. Faqada, maka memutuskan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil alimi, untuk orang yang tahu. Faqala, maka berkata, man qudiya alaihi, orang yang diputuskan alaihi, atasnya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali dia, inni muhiqqun, sesungguhnya akulah yang berhak, itu punya aku ya Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah, in syi'ta u'awiduhu, apabila engkau mau aku akan mengulanginya. Fa'awadahu, maka kemudian Rasulullah mengulangi putusan. Faqada lil alimi, maka Rasulullah memutuskan lil alimi, untuk orang yang tahu. Faqala, maka berkata al-maqdiyu alaihi, al-muqda alaihi, al-maqdi aja, al-maqdiyu alaihi, orang yang diputuskan atasnya, mithla maqala, semisal perkataan qala yang dia ucapkan awalan. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, walladzi la ilaha illa huwa inni muhiqqun, demi Allah ya Rasulullah, itu punya saya sebenarnya, bukan punya dia. Tsumma awadahu tsalitan, kemudian Rasulullah mengulanginya sampai ketiga kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin, barang siapa yang memutus, yang dimaksud memutus di sini mengambil, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim, bi khusumatihi, dengan permusuhannya, fa inna maqtata'a, maka sesungguhnya dia sudah mengambil qit'atan minan nari, sebidang dari neraka. Dia sudah sama saja mengambil sebidang dari neraka. Faqala al-alimu al-muqda lahu al-maqdiyu lahu, maka berkata orang alim yang diputuskan untuknya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal haqqa haqquhu, sesungguhnya yang sebenarnya haqquhu itu adalah haknya si jahil, haknya orang yang nggak tahu tadi. Faqala, maka bersabda Rasulullah, maniqtata'a bi khusumati, barang siapa yang mengambil bi khusumatihi, dengan pertengkarannya, wajadalahu haqqun, wajadalahu, dan jidal itu membantahnya, apa hakun ghairuhu, kebenaran selainnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya minan nari, dari api neraka. Wa makna iqtata'a, makna iqtata'a di sini ay akhadha, adalah akhadha. Ini kaul lain, pendapat lain yang menjelaskan tentang asbabun nuzul 188 surat Al-Baqarah. Artinya tadi sudah kita baca, janganlah kalian memakan harta antara kalian dengan batil. Ini asbabun nuzulnya. Yang kedua, kaul yang kedua, ada dua orang, saudara. Ada dua orang. Yang pertama, sebut aja namanya, yang pertama alim, yang kedua namanya jahil. Saya pakai nama itu.
Alim yang dimaksud di sini emang ini orang yang ngadu pertama kali dan tahu tentang pertengkaran ini. Jahil yang nggak tahu. Tapi sebenarnya yang jahil ini adalah pemiliknya, yang punyanya, yang jahil ini. Nah, si alim bilang lapor kepada Rasulullah. Yang biasanya orang yang lapor pertama kali itu yang perlu dicurigai, saudara. Yang pertama kali ngelapor vokal banget, nah itu pegang duluan dah. Pegang duluan, ya, harus di ini paling enggak laporannya itu ya harus kita pegang dan dia dijadikan sebagai saksi dulu. Lapor, ya Rasulullah, ini ada pertengkaran antara kami ini, ada sebidang tanah ini antara kami dan itu sebenarnya punya saya ya Rasulullah, kata orang alim ini atau si alim ini. Kemudian Rasulullah memutuskan. Di sini ada faqadha Rasulullah lil alim, ada qadha li, ada qadha ala. Kalau qadha li itu artinya memutuskan untuk menguntungkannya, tapi qadha alaih memutuskan untuk mengalahkannya. Misalnya qadha itu ala Bang Ajis li Ustadz Nasir, berarti saya memutuskan mengalahkan Bang Ajis, memenangkan Ustadz Nasir. Itu qadha li dan qadha ala. Nah, Rasulullah sampai 3 kali memutuskan qadha lil alim, diputuskan dan putusannya menguntungkan si alim ini. Tapi jahil sama 3 kali juga protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah sebenarnya itu punya saya, bukan punya orang yang lapor pertama ini. Itu punya saya ya Rasulullah. Sampai 3 kali diulang seperti itu, maka kemudian Rasulullah menyampaikan satu hadis atau menyampaikan satu pesan di sini, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan tidak hak, dengan cara batil, dia merampasnya dengan pertentangan, maka sesungguhnya dia sudah mengambil sebidang tanah neraka. Dia sebenarnya sudah booking neraka dari sekarang. Takut dipesankan dipesankan ini oleh Rasulullah, dia takut. Akhirnya yang aku, ya Rasulullah, innal haqqu, sebenarnya itu memang punya dia ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah diputuskan memenangkan si jahil. Turunlah ayat ini, turunlah ayat Al-Baqarah 188. Jadi ada 2 kaul, ada 2 pendapat yang berbeda tentang asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 188 ini. Nah, singkatnya hadirin, bahwa memperoleh harta itu haruslah dengan cara yang halal, tidak dengan cara merampas seperti orang yang nyolong, baik nyolongnya itu nyolong cara kelas teri maupun cara kelas kakap, korupsi, kemudian nyogok, main di belakang dengan hakim. Banyak tuh sekarang yang begitu. Lagi diadili. Jangan dengan cara yang seperti itu. Atau dengan cara-cara yang memang diharamkan syariat seperti perjudian, jangan. Ini tidak boleh. Walaupun kita tahu itu harta memang beredar di antara kita dan bisa kita miliki, tapi carilah cara yang halal, yang diperbolehkan, misalnya dengan jual beli, atau misalnya dengan sewa menyewa, atau bisa juga dengan hadiah atau dengan hibah. Boleh kita ambil, bisa kita miliki dengan cara-cara yang memang diperbolehkan syariat. Nah, adapun berikut ini adalah asbabun nuzul ayat berikutnya. Asbabun nuzul tentang pergantian atau perubahan hilal anaknya Ustaz Rifai. Perubahan bulan, kenapa kok bisa berubah-ubah? Nah, asbabun nuzulnya ada di sini. Wa sa'ala Mu'adz bin Jabal, bertanya Mu'adz bin Jabal, wa Tha'labah bin Ghanam bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka keduanya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma balul hilali, apakah bagaimana keadaan hilal itu? Yabdu daqiqon thumma yazidu, hilal itu muncul dakikon, pertama halus sekali, thumma yazidu, kemudian tambah menjadi tebal, hatta yamtali anuron, sehingga penuh nuron cahaya. Pertama tipis mat, kayak ini, iya sebentar waktunya udah gitu tipis sekali. Tanggal 1 tuh hilal, kemudian penuh, lama-lama penuh cahaya. Tsumma la yazil, tsumma la yazillu, yazillu itu ya, tsumma la yazillu yang khusus, atau la yazal gitu aja. Tsumma la yazal, kemudian tidak bergeser, yang khusus terus menerus,
terus berkurang hatta yauda daqiqan, sehingga kembali lagi menjadi halus, kama bada'a, sebagaimana dia awal mula, sebagaimana semula. Wala yakunu ala halatin wahidatin, dan tidak ada hilal itu pada satu bentuk, kasyamsi, seperti matahari. Kenapa kau bulan nggak kayak matahari ya Rasulullah? Dari kecil, kemudian makin terang, lama-lama purnama. Nggak kayak matahari. Matahari kok begitu aja, tetap bentuknya. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala berikut ini. Yas'alunaka 'anil ahillah, wallahu a'lam bishawab.